Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk menganalisis reaksi dan gaya dalam yang terbentuk dari portal tiga sendi. Berikut ini merupakan salah satu ilustrasi yang menggambarkan penggunaan portal tiga sendi yang ada di lapangan. Apabila kita cermati lebih lanjut, terutama pada bagian tumpuannya, portal tiga sendi menggunakan tumpuan berupa sendi pada kedua sisinya. Kemudian sebagai tambahan, pada bagian baloknya terdapat satu titik yang berlaku sebagai sendi. Tujuan dari penggunaan satu titik yang ditunjuk oleh kursor ini adalah untuk mempertahankan karakteristik dari struktur portal tiga sendi menjadi struktur statis tentu. Apabila kita hilangkan satu titik ini, maka portal tiga sendi tersebut tergolong dalam struktur statis tak tentu. Secara umum, perbedaan antara portal tiga sendi dengan portal sederhana yang telah kita pelajari pada meeting sebelumnya adalah terdapat pada bagian tumpuannya, di mana portal tiga sendi menggunakan tumpuan berupa tumpuan sendi pada kedua sisinya, sedangkan pada portal sederhana, di sana menggunakan tumpuan berupa tumpuan sendi dan roll. Sebagai contoh, di sini kita memiliki sebuah portal tiga sendi dengan bentang 8 meter dan tinggi 5 meter. Kemudian pada sisi atas, kanan, dan kirinya bekerja beban terpusat P1, P2, dan P3. Kemudian pada jarak 3 meter dari sisi sebelah kanan, di sini terdapat titik sendi yang telah ditandai dengan huruf S. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi dari struktur tersebut dan melengkapinya dengan beberapa titik penting mulai dari A hingga titik G. Kemudian pada titik tumpuan yaitu titik A dan titik G kita lengkapi dengan prediksi dari reaksi yang terjadi beserta arahnya. Pada titik A di sini terjadi reaksi arah vertikal dan horizontal dan begitu pula pada titik G. Karena kedua tumpuan tersebut merupakan tumpuan sendi. Kita lanjutkan dengan perhitungan reaksi tumpuan. Untuk dapat menghitung reaksi yang terjadi pada masing-masing tumpuannya, teman-teman di sini dapat memberlakukan prinsip kesetimbangan baik kesetimbangan momen, gaya horizontal maupun gaya vertikal. Sebagai contoh di sini kita ingin mencari reaksi vertikal di titik G. Dengan demikian kita akan berlakukan sigma momen di titik A sama dengan 0. Sehingga komponen dari RVA, RHA, serta RHG akan dieliminasi. Karena ketiga reaksi tersebut bekerja pada titik yang sama. Sehingga untuk mencari RVG di sini kita akan melibatkan momen yang terbentuk dari P3, P1, P2, serta RVG itu sendiri. Di sini kita berlakukan sigma momen di titik A sama dengan 0, sehingga momen yang terjadi akibat P3 bernilai positif, P1 bernilai positif, P2 bernilai negatif, dan pada RVG bernilai negatif. Jarak yang digunakan untuk P3 di sini adalah jarak vertikal, kemudian untuk P1 adalah jarak horizontal, kemudian untuk P2 adalah jarak vertikal, dan untuk RVG adalah jarak horizontalnya. Di sini teman-teman dapat menyusun persamaan momen yang terbentuk dari keseluruhan reaksi serta gaya yang terjadi seperti berikut ini. Dan berdasarkan perhitungan di sini diperoleh nilai dari RVG sama dengan 0. Kemudian untuk mencari RVA di sini teman-teman dapat dengan mudah memberlakukan sigma gaya vertikal sama dengan 0. Berarti di sini teman-teman akan mengidentifikasi reaksi-reaksi dan gaya yang bekerja arah vertikalnya. Di sini reaksi yang bekerja ke arah atas adalah RVA dan RVG, kemudian gaya yang bekerja arah vertikal ke bawah adalah P1. Sehingga RVA plus RVG sama dengan P1. Sehingga RVA sama dengan 1 ton arahnya ke atas. Selanjutnya teman-teman akan mencari tahu nilai dari RHA dan RHG. Untuk dapat mencari nilai dari RHA, di sini teman-teman akan memanfaatkan dari titik sendi yang sebelumnya telah kita identifikasi berada pada balok dari portal tersebut. Jadi kita akan lakukan analisis secara parsial. Kita hanya melibatkan bagian dari portal A, B, C, D, S untuk menghitung RHA. Dan kita akan lakukan
dengan pandang kiri. Jadi sigma momen di titik S sama dengan 0 pandang kiri. Berarti momen-momen yang terbentuk nantinya berasal dari, mulai dari bawah, RVA positif, RHA negatif, P3 negatif, dan P1 negatif. Jarak yang terbentuk ke titik S mulai dari RVA adalah 5 meter arah horizontal, RHA 5 meter arah vertikal, P3 4 meter arah vertikal, P1 2 meter arah horizontal. Di sini teman-teman dapat menyusun persamaannya dengan memperlakukan pandang kiri. Sehingga diperoleh nilai RHA sebesar minus 1,8 ton. Berarti asumsi kita yang menyatakan bahwa RHA ke arah kanan salah. Yang benar adalah ke arah kiri sebesar 1,8 ton. Selanjutnya, untuk menentukan dari nilai RHG, di sini teman-teman dapat memperlakukan sigma gaya horizontal sama dengan 0. Berarti kita identifikasi di sini dengan tetap mempertahankan asumsi kita, yang ke arah kanan ada P3 dan RHA, yang ke arah kiri ada P2 dan RHG. Berarti P3 plus RHA sama dengan P2 plus RHG. Kita substitusikan untuk RHA tadi karena kita masih mengasumsikan ke arah kanan, berarti kita akan negasikan. Berarti 3 plus negatif 1,8 sama dengan 2 plus RHG. Diperoleh RHG sama dengan minus 0,8 ton atau 0,8 ton ke arah kanan. Berarti asumsi kita yang menyatakan bahwa ke arah kiri salah, yang benar RHG itu ke arah kanan. Setelah kita peroleh seluruh reaksi yang terjadi pada masing-masing tumpuan, yaitu tumpuan A dan tumpuan G, kita dapat rekap pada satu gambar sebagai berikut ini. Jadi pada titik A, sesuai dengan perhitungan diperoleh RVA sama dengan 1 ton ke arah atas, dan RHA sama dengan 1,8 ton ke arah kiri. Sedangkan pada titik G, hanya terdapat reaksi arah horizontal ke arah kanan, sama dengan RHG sama dengan 0,8 ton. Tidak terdapat reaksi ke arah atas. Step selanjutnya adalah menghitung gaya dalam yang terjadi. Jadi di sini teorinya sama dengan portal sederhana yang telah kita ulas pada meeting sebelumnya. Kita akan membagi struktur portal tersebut menjadi 3 bagian, yaitu kolom yang pertama, balok, dan kolom yang kedua. Kemudian, setiap elemen tersebut kita akan lengkapi dengan reaksi-reaksi yang bekerja pada bagian ujung dan pangkal dari elemen tersebut. Di sini, kita mulai dengan bagian 1, yaitu kolom sebelah kiri. Sesuai dengan informasi yang telah kita peroleh sebelumnya, pada titik A terjadi RVA sama dengan 1 ton ke arah atas, kemudian juga terjadi reaksi arah horizontal ke arah kiri sebesar 1,8 ton. Kemudian pada titik B terjadi P3 sama dengan 3 ton ke arah kanan. Kita akan lengkapi reaksi yang terjadi pada titik C agar timbul kesetimbangan pada elemen tersebut. Contoh kita mulai dari titik C arah vertikalnya. Karena pada titik A di sini terjadi RVA sama dengan 1 ton, maka pergerakan yang ditimbulkan dari RVA ke arah atas sebesar 1 ton ini harus dicegah pada titik C. Sehingga pada arah vertikalnya di titik C harus terjadi perlawanan atau reaksi sebesar 1 ton nilainya. Di mana 1 ton ini sama nilainya dengan RVA. Kemudian untuk reaksi arah horizontal di titik C, kita harus mengidentifikasi besar dan arah dari gaya dan reaksi yang bekerja pada titik A dan titik B. Pada titik A di sini bekerja RHA sama dengan 1,8 ton ke arah kiri. Pada titik B terjadi beban sebesar P3 sama dengan 3 ton ke arah kanan. Untuk mencapai keseimbangan, pada titik C harus diberikan reaksi sebesar P3 dikurangi dengan RHA ke arah kiri, atau sebesar 3 dikurangi dengan 1,8 sama dengan 1,2 ton ke arah kiri. Kita beralih ke elemen yang selanjutnya, yaitu elemen CE. Di sini kita jumpai ada titik yang sama dengan elemen yang sebelumnya, yaitu pada titik C. Untuk dapat menentukan reaksi yang terjadi pada titik C elemen yang kedua ini, kita akan berlakukan pandang kanan dari reaksi yang telah kita tentukan pada elemen sebelumnya.
Contoh pada elemen 1 di sini terjadi reaksi arah ke bawah sebesar 1 ton. Sehingga dalam kasus reaksi arah vertikal pada titik C, elemen yang kedua, kita hanya dengan mudah membalikkan arahnya dan mempertahankan angkanya. Jadi pada titik C, elemen yang kedua ini bekerja reaksi sebesar 1 ton ke arah atas yang merupakan inverse dari reaksi yang terjadi pada titik C arah vertikal elemen yang pertama. Kemudian, reaksi yang terjadi pada titik C, arah horizontal, di sini kita akan lihat pada elemen yang pertama. Pada elemen pertama di titik C bekerja reaksi arah horizontal sebesar 1,2 ton ke arah kiri. Sehingga pada titik C elemen yang kedua bekerja reaksi sebesar 1,2 ton arahnya ke kanan. Jadi kita tinggal inverse saja. Selanjutnya kita ingin menentukan reaksi yang terjadi pada titik E elemen yang kedua. Kita mulai terlebih dahulu dengan reaksi arah horizontal di titik E. Berarti kita harus mengidentifikasi reaksi yang terjadi pada titik C dan gaya yang terjadi arah horizontal sepanjang batang CE. Pada titik C di sini terjadi reaksi sebesar 1,2 ton ke arah kanan. Dan apabila kita cermati di sini pada bentangan CE tidak terjadi gaya horizontal sama sekali. Sehingga pada titik E kita berikan perlawanan berupa reaksi sebesar 1,2 ton ke arah kiri untuk melawan reaksi arah horizontal di titik C tersebut. Selanjutnya, untuk menentukan reaksi yang terjadi pada titik E, kita harus mengidentifikasi reaksi dan gaya yang bekerja pada bentangan CE arah vertikalnya. Pada titik C, di sini apabila kita cermati terdapat reaksi ke arah atas sebesar 1 ton. Kemudian, terdapat P1 bekerja pada titik D sebesar 1 ton. Dengan demikian, pada titik E, kita berikan reaksi sebesar 0 karena sebenarnya reaksi di titik C dan gaya yang terjadi pada titik P1 ini sudah balance, 1 dilawan dengan 1. Sehingga pada titik E tidak terjadi reaksi arah vertikal. Selanjutnya kita beralih pada elemen yang ketiga, yaitu elemen EG. Kita akan menentukan reaksi yang terjadi pada titik E elemen yang ketiga. Kita dapat menentukan reaksinya dengan memperlakukan pandang kanan pada titik E elemen yang kedua. Sebagai contoh di sini, pada titik E elemen yang kedua bekerja reaksi arah horizontal ke arah kiri sebesar 1,2 ton. Sehingga pada titik yang sama, pada titik E, elemen yang ketiga, bekerja reaksi arah horizontal sebesar 1,2 ton ke arah kanan. Jadi tinggal kita balik arahnya saja. Kemudian, pada titik E, arah vertikal, di sini reaksi yang terjadi adalah inverse dari reaksi yang terjadi pada titik E arah vertikal elemen yang kedua. Karena pada titik E ini bekerja reaksi arah vertikal sama dengan 0, maka reaksi yang bekerja pada titik E, elemen yang ketiga, arah vertikal juga sama dengan 0. Jadi demikianlah proses identifikasi dari reaksi yang terjadi pada penggalan elemen yang telah kita tentukan. Setelah kita selesai menentukan reaksi yang terjadi pada setiap titik ujung dan pangkal dari elemen penyusun portal 3 sendi tersebut, kita dapat beralih untuk menentukan gaya dalam yang terjadi pada setiap elemen tersebut. Kita mulai dengan elemen yang pertama, yaitu elemen AC, dan elemen AC di sini merupakan kolom sebelah kiri dari portal 3 sendi tersebut. Untuk menentukan gaya normal yang terjadi, di sini kita akan mengidentifikasi gaya serta reaksi yang bekerja arah vertikal. Pada titik A, di sini terjadi gaya normal yang berasal dari RVA sama dengan 1 ton. Dan sifatnya adalah tekan. Kemudian, pada titik B dan C, karena sepanjang elemen A hingga C di sini tidak terjadi gaya normal atau reaksi lain selain RVA, maka nilai dari gaya normal yang terjadi pada titik B dan C sama dengan gaya normal yang terjadi pada titik A, sama dengan 1 ton dan sifatnya adalah tekan. Kemudian untuk menentukan gaya geser yang terjadi, di sini kita akan berlakukan pandang mata, di mana apabila gaya geser tersebut mengarah ke sebelah kiri, tempat di mana mata itu berada, maka gaya gesernya akan bernilai positif. Dan sebaliknya. Kita mulai dengan menghitung gaya geser yang terjadi pada titik A. Pada titik A,
Di sini terjadi gaya geser yang berasal dari RHA sama dengan 1,8 ton ke arah kiri. Sehingga gaya geser di titik A atau DA sama dengan 1,8 ton positif karena arahnya menuju ke mata. Kemudian kita beralih ke titik B pandang kiri. Gaya geser yang terjadi pada titik B pandang kiri sebesar DA sama dengan 1,8 ton. Karena sepanjang A hingga B di sini tidak terdapat beban yang lain. Sehingga nilai dari DB kiri sama dengan DA. Kemudian, pada titik yang sama yaitu titik B, dan kita lakukan pandang kanan, pada titik B tersebut terjadi beban sebesar P3 yang menyumbang pada gaya geser yang terjadi. Sehingga pada titik B pandang kanan, nilai dari gaya gesernya adalah DB kiri dikurangi dengan P3 karena P3 di sini menjauh dari pandangan matanya. Sehingga nilai dari DB kanan sama dengan 1,2 ton negatif. Kemudian, kita menghitung gaya geser yang terjadi pada titik C. Karena sepanjang B hingga C di sini tidak terjadi beban tegak lurus dari elemen BC, maka gaya geser yang terjadi pada titik C sama dengan DB kanan, sama dengan 1,2 ton. Kita lanjutkan untuk menghitung momen yang terjadi pada titik A, B, dan C. Kita akan menggunakan portal utuh seperti yang dicontohkan pada ilustrasi berikut ini. Kita akan menentukan nilai dari momen di titik B, dan kita akan berlakukan pandang kiri. Momen di titik B berasal dari RHA yang memiliki jarak sebesar 1 meter. Perputaran yang ditimbulkan adalah perputaran yang positif, sehingga momen yang ditimbulkan adalah momen positif. Atau MB sama dengan RHA dikalikan 1 meter, sama dengan 1,8 ton meter. Kemudian, untuk menghitung momen di titik C, kita akan memberlakukan juga pandang kiri, berarti penggal dari elemen yang akan kita hitung adalah mulai dari A ke titik C. Berarti, momen yang akan timbul berasal dari RHA yang berputar positif terhadap titik C, dan P3 yang berputar negatif terhadap titik C. RHA di sini memiliki jarak sebesar 5 meter terhadap titik C, dan P3 memiliki jarak sebesar 4 meter terhadap titik C. Apabila teman-teman di sini formulasikan, rumus dari momen di titik C akan diperoleh momen sebesar 3 ton meter negatif. Selanjutnya kita akan beralih pada elemen yang kedua, yaitu elemen CE. Elemen CE di sini berupa balok, sehingga nantinya gaya normal kita akan peroleh dari gaya horizontal yang terjadi, dan gaya geser kita peroleh dari gaya vertikal yang terjadi. Kita mulai dengan gaya normal yang terjadi pada titik C, titik D, titik S, dan titik E. Pada titik C, di sini terjadi gaya normal yang berasal dari 1,2 ton ke arah kanan dan menekan titik C. Sehingga pada titik C, bekerja gaya normal sebesar 1,2 ton negatif atau tekan. Karena sepanjang C, D, S, E tidak terjadi gaya horizontal yang lain, sehingga sepanjang titik D, S, dan E terjadi gaya normal yang nilainya sama dengan nilai yang terjadi pada titik C, sebesar 1,2 ton negatif atau tekan. Kemudian, kita beralih pada perhitungan gaya geser yang terjadi pada elemen yang kedua. Kita mulai dengan gaya geser yang terjadi pada titik C. Di sini kita berlakukan pandang mata, matanya berada pada bagian atas, sehingga apabila di sana terjadi gaya geser yang mengarah ke atas, maka dia akan diberikan operasi positif. Kita mulai pada titik C terlebih dahulu. Gaya geser yang terjadi pada titik C adalah sebesar 1 ton ke arah atas atau 1 ton positif. Kemudian, gaya geser yang terjadi pada titik D pandang kiri karena sepanjang C hingga D di sini tidak terjadi gaya vertikal,
yang lain, maka DD kiri sama dengan DC sama dengan 1 ton positif. Kemudian pada titik yang sama, yaitu titik D pandang kanan, di sini terjadi beban sebesar P1 sama dengan 1 ton ke arah bawah. Sehingga nilai dari DD kanan sama dengan DD kiri dikurangi dengan P1. Sehingga diperoleh gaya geser pada titik D pandang kanan sama dengan 0. Kemudian sepanjang D hingga S di sini tidak terjadi gaya vertikal, sehingga nilai dari DS sama dengan DD kanan sama dengan 0. Kemudian kita beralih ke titik E, karena sepanjang S hingga E di sini tidak terjadi gaya vertikal, sehingga nilai dari DE sama dengan DS sama dengan 0. Kita lanjutkan dengan menghitung momen yang terjadi pada elemen yang kedua. Kita mulai dengan momen di titik C. Untuk dapat menentukan momen di titik C, di sini teman-teman tidak perlu melakukan perhitungan kembali karena teman-teman sudah menyelesaikannya pada elemen sebelumnya. Momen di titik C itu sama dengan 3 ton meter negatif. Kemudian, untuk momen di titik D, di sini teman-teman akan memberlakukan penggal dari portal sepanjang A, C, hingga D. Kemudian, momen yang timbul akan berasal dari RVA, RHA, dan P3. RVA akan berputar searah jarum jam. Kemudian RHA berputar searah jarum jam, dan P3 berputar berlawanan arah jarum jam. Lengan yang diperhitungkan adalah RVA sepanjang 3 meter terhadap titik D, RHA sepanjang 5 meter terhadap titik D, dan P3 sepanjang 4 meter terhadap titik D. Teman-teman di sini menyusun persamaannya dan diperoleh MD sebesar 0. Kemudian, untuk momen yang terjadi pada titik S, di sini teman-teman tidak perlu melakukan perhitungan, karena karakteristik dari portal 3 sendi, di mana kalau di sana terdapat titik sendi, maka momennya sama dengan 0. Kemudian, untuk menentukan momen di titik E di sini, teman-teman lebih baik mengerjakannya pada bagian ketiga, karena dirasa lebih praktis, karena tidak perlu melibatkan sejumlah gaya serta reaksi yang membentuk momen yang sangat kompleks perhitungannya. Jadi kita tunda terlebih dahulu dan kita akan kerjakan pada bagian selanjutnya. Kita lanjutkan dengan bagian yang ketiga atau elemen yang ketiga yang merupakan bagian dari kolom sebelah kanan. Di sini sama kita berikan penanda berupa pandang mata untuk memberikan indikator bahwa nantinya apabila terjadi gaya geser ke arah kanan maka gaya gesernya akan memiliki operasi positif. Kita akan mulai terlebih dahulu dari titik E menentukan gaya normal yang terjadi. Gaya normal yang terjadi pada titik E berasal dari komponen vertikal. Dan di sini seperti yang kita lihat tidak terjadi reaksi arah vertikal karena reaksinya bernilai 0. Sehingga nilai dari gaya normal sepanjang E, F, dan G sama dengan 0. Kemudian, selanjutnya adalah menghitung gaya geser yang terjadi pada titik E. Di sini seperti yang kita lihat terjadi reaksi ke arah kanan sebesar 1,2 ton. Dan dalam kasus ini gaya geser yang terjadi adalah positif. Jadi DE sama dengan 1,2 ton positif. Kemudian kita beralih ke gaya geser yang terjadi pada titik F pandang kiri. Karena sepanjang E hingga F di sini tidak terjadi komponen horizontal yang merupakan gaya atau reaksi, sehingga nilai dari DF kiri sama dengan DE sama dengan 1,2 ton positif. Kemudian pada titik yang sama, pandang kanan, yaitu di titik F, di sini nilai dari gaya geser yang terjadi adalah DF kiri dikurangi dengan P2, karena P2 di sini bekerja berlawanan dengan arah pandang matanya. Jadi nilai dari DF kanan sama dengan DF kiri min P2 sama dengan 0,8 ton negatif. Kemudian kita bergerak ke titik G, karena sepanjang F hingga G tidak terjadi gaya maupun reaksi yang bekerja arah horizontal,
Maka di sini gaya geser di titik G sama dengan DF kanan sama dengan 0,8 ton negatif. Selanjutnya kita akan menghitung momen yang terjadi pada elemen yang ketiga atau elemen EG. Dan pada kasus ini kita akan menerapkan prinsip pandang kanan. Jadi pandang kanan di sini berbeda dengan pandang kiri. Kalau kita melakukan pandang kiri, perputaran yang searah jarum jam itu kita anggapnya positif, berlawanan arah jarum jam kita anggap negatif. Dan apabila kalau pandang kanan di sini perputaran searah jarum jam kita anggap negatif dan perputaran berlawanan arah jarum jam kita anggapnya positif. Sebagai contoh di sini kita akan menghitung momen di titik F, berarti kita akan memberlakukan lengannya sepanjang F hingga G. Momen di titik F itu berasal dari RHG yang membentuk lengan gaya sebesar 3 meter. Perputaran yang ditimbulkan dari RHG terhadap titik F adalah berlawanan arah jarum jam. Sehingga operasi dalam pandang kanan ini adalah positif. Sehingga nilai dari MF sama dengan RHG dikalikan lengan gayanya. Sama dengan 2,4 ton positif. Kemudian, momen yang terjadi pada titik E. Momen di titik E berarti kita akan berlakukan segmen sebesar G hingga E. Berarti momen di titik E itu akan berasal dari RHG serta P2. RHG di sini memiliki lengan gaya sebesar 5 meter, kemudian P2 memiliki lengan gaya terhadap titik E sebesar 2 meter atau 5 dikurangi 3. Perputaran yang ditimbulkan, RHG berputarnya berlawanan arah jarum jam, sehingga pandang kanan positif. Kalau untuk P2 di sini perputaran yang ditimbulkan adalah searah jarum jam, pandang kanan berarti operasinya negatif. Kita susun persamaannya dan kita peroleh nilai dari ME sama dengan 0. Kita sudah menyelesaikan proses perhitungan gaya dalam yang terjadi pada elemen 1, elemen 2, dan elemen 3, baik itu gaya normal, gaya geser, serta momen. Selanjutnya, kita ke tahap final yaitu menggambarkan bidang gaya dalamnya. Terlebih dahulu kita salin strukturnya beserta reaksi yang terjadi. Kemudian kita lakukan rekap dari gaya normal, gaya geser, serta momen yang telah kita hitung sebelumnya pada setiap titik dan bagian yang terkait. Kita awali dengan menggambar bidang gaya normal yang terjadi pada portal 3 sendi tersebut. Jadi sebelumnya telah kita hitung nilai dari NA, NB, NC pada bagian yang pertama, NC, ND, NS, NE pada bagian yang kedua, dan NE, NF, NG pada bagian yang ketiga. Di sini kita tinggal plotkan saja angka yang telah kita hitung dan kita peroleh sebelumnya. Kemudian, tinggal kita berlakukan sebuah kesepakatan. Jadi kalau gaya normalnya itu positif, maka kita akan taruh titiknya di sebelah luar dari portalnya. Namun kalau gaya normalnya itu negatif, kita taruh di sebelah dalam dari portalnya. Jadi pada bagian yang pertama di sini terdapat gaya normal sebesar konstan 1 ton negatif. Kita gambar pada sisi dalam dari portalnya. Dan kita hubungkan dengan garis lurus. Kemudian pada bagian yang kedua, di sini adalah elemen baloknya NC, ND, NS, NE konstan untuk semuanya. Di sini berarti kita akan gambarkan karena dia itu tekan semuanya, kita gambarkan pada bagian dalam dari portalnya. Konstan 1,2 ton. Kemudian untuk bagian yang ketiga di sini NE, NF, NG konstan sama dengan 0 sehingga kita tidak perlu menggambar apapun. Jadi berikut merupakan diagram dari bidang gaya normal yang telah kita selesaikan. Selanjutnya adalah menggambarkan bidang gaya gesernya. Sebelumnya telah kita tentukan nilai-nilai dari gaya geser yang terjadi pada bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Di sini juga kita berlakukan hal yang sama dengan gaya normal. Jadi kalau gaya gesernya di sini positif, kita akan taruh di bagian luar dari portalnya. Kemudian apabila gaya gesernya itu negatif, kita akan taruh di bagian dalam dari portalnya.
Kemudian karena portal ini merupakan portal yang dibebani dengan beban terpusat, maka untuk menghubungkan satu titik dengan titik yang lain, kita akan gunakan garis lurus atau linear. DA sama dengan DB kiri sama dengan 1,8 ton positif, kita gambar pada bagian luar. Kemudian DB kanan sama dengan DC sama dengan 1,2 ton negatif, kita gambar pada bagian dalam. Dan kita hubungkan dengan garis lurus. Kemudian untuk bagian yang kedua, DC sama dengan DD kiri sama dengan 1 ton positif, berarti kita akan gambar pada bagian luarnya. 1, 1 hubungkan dengan garis lurus. Kemudian DD kanan sama dengan DS sama dengan DE sama dengan 0, maka kita tidak perlu menggambar apapun. Kemudian pada bagian yang ketiga, di sini kita peroleh DE sama dengan DF kiri sama dengan 1,2 ton positif, berarti kita gambar pada bagian luar dari portalnya, hubungkan dengan garis lurus. Kemudian DF kanan sama dengan DG sama dengan 0,8 ton negatif, berarti kita gambar pada bagian dalamnya dan dihubungkan dengan garis lurus. Saya ingatkan lagi, di sini tidak terjadi beban merata, hanya beban terpusat, sehingga kita menghubungkan setiap titiknya dengan garis lurus. Hari ini akan berbeda apabila teman-teman berhadapan dengan portal yang dibebani dengan beban merata, baik itu beban merata segi 4 maupun segi 3. Selanjutnya yang terakhir adalah menggambarkan momen yang terjadi pada portal 3 sendi tersebut. Kita sudah peroleh data mulai dari MA, MB, MC, MD, MS, ME, MF, dan MG. Di sini, teman-teman tinggal plotkan saja angkanya. Momen yang positif itu berada pada bagian dalam dari portalnya. Ini berkebalikan dengan gaya geser dan gaya normal. Kemudian momen yang negatif kita taruh pada bagian luar portalnya. Kita plot terlebih dahulu mulai dari MA, MB, MC, MD, MS, ME, MF, dan MG. Karena di sini bebannya berupa beban terpusat, kita akan hubungkan satu titik dengan yang lain menggunakan garis lurus atau linear. Dan berikut ini merupakan wujud dari bidang momen yang dihasilkan dari portal 3 sendi yang telah kita bebani dengan beban terpusat P1, P2, dan P3. Dan berikut ini merupakan rekap dari seluruh bidang gaya dalam yang telah kita selesaikan, mulai dari gaya normal, gaya geser, serta momen.